Shalom, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Puji Tuhan, saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersatu di dalam doa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami merasakan anugerah Tuhan besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami diberikan tubuh yang sehat, kami diberikan kerinduan untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Teduhkan dan tentramkan hati kami masing-masing. Kami berdoa agar Engkau terus memberikan pertumbuhan iman dan kerohanian, pengenalan yang benar akan Engkau di dalam hati setiap jemaat-Mu. Berkatilah perenungan yang singkat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat sekalian, saya akan membacakan surat 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jemaat, pernahkah mendengar suatu peribahasa dalam bahasa Inggris yang berbunyi demikian? Familiarity brings contempt. Artinya, saat kita mengenal seseorang dengan sangat baik, itu justru bisa menyebabkan kurangnya rasa hormat untuk mereka. Sehingga orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang-orang yang kita jumpai setiap hari, kita malah justru bisa menyepelekan mereka, meremehkan mereka, dan tidak mensyukuri keberadaan mereka. Karena kita selalu berpikir mereka akan selalu ada. Sampai satu ketika kita bisa menyesal bahwa ternyata mereka sudah tiada lagi. Saat itu kita bisa nangis sejadi-jadinya. Nah, pada saat kita mengenal seseorang dengan baik, kita juga menyadari segala kelemahan dan kekurangan mereka. Sehingga justru kita menolak keberadaan mereka. Kita lupa bahwa kita sendiri pun adalah manusia berdosa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Jangan sampai sikap ini kita bawa saat kita berelasi dengan Kristus. Semakin lama kita mengiring Tuhan, jangan sampai malah kita kurang menghargai keberadaan Kristus di dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat, ada seekor binatang yang termasuk di dalam keluarga binatang pengerat, yang lebih dikenal dengan nama tikus hutan atau wood rat atau pack rat. Binatang ini hidupnya justru di padang gurun Amerika bagian barat, kemudian hidup di Meksiko Utara, dan tikus yang dewasa itu bisa berukuran antara 31 cm sampai 47 cm. Beratnya itu bisa sekitar 1-2 kilo. Nah, keunikannya dia membuat sarang dari ranting-ranting tanaman, carang-carang, dan kemudian barang-barang apapun juga yang memancarkan kilauan, ya. Misalnya saja bungkus permen karet atau gantungan kunci, pokoknya yang berkilauan. Ketika tikus ini menemukan sesuatu yang berkilauan, sekalipun dia sudah menggigit atau membawa sebuah benda yang akan dia pakai untuk membangun sarangnya, benda itu dia bisa lepaskan untuk dia mengambil barang yang mungkin nilainya itu lebih rendah daripada barang yang semula dibawanya. Begitu mudahnya perhatian tikus ini beralih kepada barang apapun yang dilihatnya. Ya. Nah, sampai yang paling konyol adalah ketika dia sibuk untuk mencari sesuatu yang tidak berharga dan nyawanya terancam karena ada predator daripada tikus pengerat ini. Jemaat sekalian, Mazmur 39 ayat 7b mengatakan demikian. Manusia hanya mempeributkan hal yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Manusia cepat sekali dilanda satu ketidakpuasan demi ketidakpuasan yang lain, menukar sesuatu yang berharga dengan yang kurang berharga.
Oleh karena itu mari kita belajar dari seorang wanita yang menghargai relasi dengan Kristus melebihi semua harta di dunia ini. Ia rela memberikan hartanya yang terbaik, yaitu minyak narwastu yang murni, untuk mengurapi Tuhan Yesus. Yang kisah ini dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 dengan 8. Dan tindakannya ini hanya untuk membuktikan bahwa semua kepuasannya, semua rasa amannya hanya ditemukan di dalam Kristus saja. Bagaimana dengan prioritas hidup kita? Adakah kita memprioritaskan baik waktu, tenaga, harta, apapun sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk kita semakin berelasi dengan Tuhan? Dan adakah kita menghargai Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan melebihi apapun yang kita bisa nikmati di dunia ini? Mari kita satukan hati berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami bisa menukar hal yang berharga Tuhan dengan yang tidak berharga, yang sia-sia. Ketika kami tidak puas dan terus dilanda dengan ketidakpuasan dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lainnya. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki satu ketetapan hati untuk seperti Maria di Betania. Dia memilih apa yang terbaik. Dia memilih Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kepuasan hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.